Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Julian mencoba untuk terus menenangkan Safira di saat Safira benar-benar merasa tidak tenang dan merasa ketakutan karena pelaku teror terhadap dirinya yang Safira yakini bahwa orang tersebut berada di sekitarnya. Safira pun di sini berkata kepada Julian bahwa ia mencium kembali aroma wangi parfum sang peneror tersebut. Tak ingin sang istri terus berpikiran negatif dan tidak mau membuat Safira terus merasa cemas dan ketakutan. Julian pun lalu menenangkan Safira. Dan di saat malam tiba, Safira pun dengan pertanda dia terima kasih kepada Julian, ia mencoba menjadi istri yang baik untuk Julian dengan mencoba menyelimuti Julian saat Julian hendak tertidur lelap. Bagaikan menidurkan seorang bayi mungil laki-laki, Safira pun memperlakukan Julian dengan sangat lembut. Dan di sini Julian merasa sangat beruntung karena sudah mempunyai istri yang sangat cantik dan tulus seperti Safira. Safira hendak mengambil minuman di bawah dan saat itu ia bertemu dengan Om Romi. Safira pun kembali menyium aroma wangi parfum sang peneror itu, di mana wangi parfum tersebut sangatlah khas orang bertopeng tersebut. Om Romi pun mencoba untuk menghindar. Tetapi saat Om Romi hendak pergi, Safira pun dia memanggil Om Romi. Entah apa yang akan diucapkan Safira. Mungkinkah secara terbuka Safira akan mempertanyakan tentang wangi parfumnya Om Romi ini, sehingga membuat Om Romi merasa terancam keberadaannya dan dia pun akan segera bertindak sangat nekat kepada Safira. Akankah kali ini Safira selamat dari semua pelaku teror orang bertopeng ini? Sedangkan di sisi lain, adapun Yuda, di mana ia telah melancarkan rencana dan aksinya untuk mencari tahu rahasia besar apa yang ditutupi oleh Pak Gunawan tentang Pak Gunawan, Dania, dan Romi. Yuda yang begitu sangat penasaran, ia pun nekat meminta beberapa anak buahnya untuk berpura-pura menculik Dania di hadapan Om Gunawan, supaya Yuda bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi antara Pak Gunawan dan juga Dania serta Om Romi. Melihat sikap Pak Gunawan yang begitu sangat marah kepada Yuda setelah ia mengetahui Dania diculik oleh orang tak dikenal, membuat Yuda dan juga Tante Lestari curiga apa sebenarnya yang terjadi. Yuda sengaja mengajak Dania untuk kembali dinner bersamanya malam ini. Semua itu semata-mata bukan karena Yuda sudah terpesona atau jatuh cinta kepada Dania, melainkan Yuda ingin mengungkap takbir dari rahasia terbesar Pak Gunawan. Tetapi aksi kocak Dania dan Yuda ini berhasil membuat kita semua sangat bisa terbawa suasana yang begitu sangat lucu. Bagaikan Tom and Jerry, membuat Yuda dan juga Dania berhasil membuat semua para pemirsanya tersenyum di saat semua alur ceritanya membuat kita tegang. Esok paginya Julian pun mengantarkan Safira ke pengadilan agama untuk proses pembatalan pernikahannya dengan Rafael. Apa yang diajukan oleh Safira, Safira pun berharap semuanya berjalan dengan lancar tanpa adanya keributan antara Julian dan Rafael, serta Julian akan berlapang dada apapun keputusan yang diambil oleh Safira dan apapun yang akan diberikan oleh pengadilan nanti. Sedangkan Rafael kembali akan bersikap
Dia tidak akan pernah menerima apapun keputusan yang sudah terjadi nanti, apalagi ia harus kehilangan Safira dan semua apa yang diajukan oleh Safira ke pengadilan akan segera dikabulkan. Sedangkan Mona, ia pun sudah melancarkan aksi dan rencananya untuk mengambil hati Rafael kembali dan mencari waktu yang banyak untuk bersama dengan Rafael. Dengan berpura-pura sakit, Mona pun benar-benar dia sangat lihai dengan semua rencananya. Bahkan Mona pun dia nekat menyewa banyak orang untuk melancarkan rencananya ini, membuat Rafael tak sedikit pun curiga bahwa semua yang ada di hadapannya ini adalah rencana Mona. Mona yang didiagnosa menderita penyakit yang sangat serius akibat benturan di kepalanya karena ulah Rafael itu membuat Rafael merasa bersalah. Dan di sini Mona pun dia berpura-pura tidak menceritakan hal yang sebenarnya di hadapan dokter tersebut, membuat Rafael benar-benar semakin merasa bersalah. Tetapi meskipun demikian, Rafael tidak akan pernah terpesona ataupun terbawa suasana. Bahkan ia hanya akan mengantarkan Mona untuk pengobatannya saja tanpa harus memberikan perasaannya terhadap Mona, karena tidak ada bisa yang menggantikan posisi Safira di hati Rafael. Sedangkan di sini Om Romi terlihat sangat kesal dengan semua ancaman yang dilakukan oleh Pak Gunawan kepadanya. Apalagi Pak Gunawan mempunyai kembali satu bukti CCTV yang ia tunjukkan kepada Om Romi saat Om Romi melakukan tindakan kekerasan terhadap Dania beberapa tahun yang lalu. Melihat bukti video tersebut membuat Om Romi kesal dan ia pun tidak akan pernah menghentikan rencananya untuk membuat Safira segera pergi dari rumah Julian dengan melakukan teror demi teror dengan orang bertopeng. Semoga saja Julian bisa segera mengungkap semua rahasia Om Romi ini, bahwa selama ini Om Romi lah yang sudah melakukan teror terhadap Safira dan Om Romi jugalah yang sudah melakukan tindakan yang sangat keji kepada kedua orang tua Safira sehingga mereka harus meninggal dunia secara tragis. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya. Dan selalu membudayakan menonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada.